ekonomi kreatif. Nah, teman-teman tahu nggak sih ekonomi kreatif itu apa? Pernah nggak sih kalian lihat orang bikin story, status di WhatsApp yang ada foto dan videonya, terus mereka jualan dan tiba-tiba jadi untung. Udah dapat gambarannya ya? Oke, udah dapat ya nih ya? Yang penting pelajari dulu apa sih ekonomi kreatif? Apa bedanya ekonomi kreatif sama ekonomi yang biasa? Hampir sama konsepnya. Jadi, ekonomi kreatif ini adalah konsep perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Ya, udah lebih jelas ya. Bedanya itu terletak di ekonomi yang baru. Kita mengutamakan kreativitas dan informasi. Oke, untuk kali ini cuma hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jadi, kalian tonton sampai habis ya teman-teman agar kalian bisa lebih memahami. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami di kelompok 4 akan menjelaskan tujuan dan cara untuk membuat suatu perencanaan kegiatan di suatu daerah. Oh iya teman-teman, sebaiknya lebih baik kita memperkenalkan diri kita dulu. Ide yang bagus. Langsung saja ya, perkenalkan nama saya Sri Dwiyanti Putri, biasa dipanggil Sri Put. Saya Jenny Destika, biasa dipanggil Jenny. Nama saya Tausini, biasa dipanggil Ikas. Hai, nama saya Alfiani Nur Atika, biasa dipanggil Indang. Dan nama saya Hayatul Putra, biasa dipanggil Putra. Dan saya Diki Darmawan, biasa dipanggil Diki. Saya Muhammad Alfani, biasa dipanggil Fani. Jadi, simak videonya terus selesai ya. Oke teman-teman, saat ini kami dalam perjalanan menuju lokasi di mana terdapat kebun nanas di daerah Wonosari Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang cukup baik. Salah satunya kebun nanas yang terhampar cukup luas di beberapa lokasi. Lokasi yang sekarang kami tujukan adalah kebun nanas milik Pak Samion. Nah, untuk nanas sendiri adalah sejenis tumbuhan tropis yang berasal dari Brazil, Bolivia, dan Paraguay. Tumbuhan ini termasuk dalam familia nanas-nanasan. Perawakan tumbuhannya rendah, herba dengan 30 atau lebih daun yang panjang, berujung tajam, tersusun dalam bentuk roset mengelilingi batang yang tebal. Kebun nanas yang sepanjang 2 hektar ini masih dalam keadaan subur dan baik. Dilihat dari buahnya yang besar dan segar, banyak inovasi-inovasi yang terpikirkan oleh kami. Warga Wonosari Barat sebagian besar menanam nanas untuk dapat dijual ke pasar dalam keadaan buah saja atau untuk dapat dinikmati bersama keluarga di rumah. Untuk harga kisaran nanas di pasaran dipatok dengan harga 6-7 ribu untuk per buahnya. Dan para petani nanas juga menjual hasil panennya di tepi jalan dekat rumahnya. Apalagi di musim pandemi COVID-19 ini, tak selamanya masyarakat menjadi tak berdaya, terutama di dunia usaha. Berkebun nanas tidaklah susah. Kita tidak perlu menghabiskan waktu sepanjang hari di kebun. Kebun nanas ini masih dalam keadaan subur dan baik. Warga Wonosari Barat sebagian besar menanam nanas, dijual ke pasar dalam keadaan buah saja. Untuk harga perkisaran di pasaran, buah nanas dipatokkan dengan harga 6 atau 7 ribu untuk satu buahnya. Mengingat teknologi di zaman sekarang ini semakin canggih, media online, internet,
dengan mudah kejadian-kejadian di dunia ini tersebar. Kita bisa memanfaatkan aset tersebut untuk meningkatkan perekonomian kita. Banyaknya inovasi yang dapat kita lakukan dengan mengolah buah nanas ini tergantung kemauan dari masyarakat sekitar untuk bagaimana cara untuk mengolah nanas ini supaya menjadi apa dan seperti apa, itu tergantung masyarakat Wonosari Barat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi kreatif, banyak inovasi atau kreativitas yang kami dapatkan dari aset perkebunan nanas ini. Menjual nanas dengan harga 6 atau 7 ribu, dibuat inovasi kuliner yang baru untuk dijadikan oleh-oleh jajanan para pendatang ke Bengkalis. Berikut pemaparan terkait program sektor ekonomi kreatif yang akan kami lakukan, yaitu Program yang pertama, mengadakan pertemuan bersama ibu-ibu PKK dan pemilik kebun. Program yang kedua, nanas yang biasanya hanya dijual dalam keadaan segar seperti ini, dilakukan inovasi seperti membuat kek dari berbahan dasar nanas. Membuat selai nanas dan dodol dari nanas hasil tanam masyarakat. Program yang ketiga, menyediakan tempat jualan bagi ibu PKK untuk menjual hasil inovasi nanas yang telah dibuat. Program kami yang keempat, memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara penjualan melalui media online. Mengingat semua hal bisa kita lakukan secara online. Mengadakan pelatihan cara membuat nanas, cara membuat kek, selai, dodol untuk diberitahukan kepada ibu-ibu PKK. Oke teman-teman, jadi itulah pemaparan konsep ekonomi kreatif pengolahan nanas dari kelompok kami. Intinya, semua program-program yang dibuat dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di desa tersebut. Adanya pemberdayaan ekonomi kreatif bertujuan meningkatkan atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui lagi inovasi yang baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Jadi itulah program yang akan kami buat dalam pemberdayaan sektor ekonomi kreatif. Jangan lupa like, Subscribe, dan jangan lupa share video ini ya kawan-kawan. sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denger gak, Be?